Dari semua yang ditulis tentang kota atau desa, siapa yang menghasilkan musik pop terbaik di Indonesia? Satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Bayangkan kamu lagi scrolling Reels pagi-pagi, minum kopi yang masih panas, lalu tiba-tiba muncul video, gadis desa di sawah, mic di tangan, suara yang bikin merinding, bukan suara studio, tapi suara yang ngobrol langsung ke dalam jiwa. Lalu di komen, ribuan orang bilang ini suara asli Indonesia, bukan mainstream, seolah ada semacam perjanjian tak terucap. Musik yang lahir dari tanah lebih benar daripada yang lahir dari gedung. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Awal tahun ini, TikTok sempat meledak dengan lagu Anak Kos yang dibawakan cewek asal Garut. Dan dalam seminggu, lagu itu jadi soundtrack viral yang bikin anak-anak Jakarta rame-rame menirukan dialek Sundanya. Di sini kita lihat sesuatu yang aneh. Musik yang awalnya dianggap kampungan, malah jadi bahasa pop yang disukai jutaan orang. Jadi benarkah musik pop Indonesia lahir dari desa? Atau justru kota yang lebih berkuasa? Kota itu seperti mesin pencetak uang, tapi mesinnya kadang bikin bunyi metalik yang keras. Di Jakarta, Surabaya, Bandung, ada studio-studio yang udah punya sejarah puluhan tahun, produser dengan koneksi ke label besar, dan sistem pendanaan yang bikin lagu bisa dipoles sampai mulus. Bayangkan prosesnya. Kamu dapat panggilan dari produser untuk meeting di SCBD jam 3 sore. Lalu kamu harus siap dengan konsep lagu yang udah diedit 30 kali sebelum sampai ke artis. Di sana, musik jadi komoditas, cepat, instan, dan bisa disesuaikan dengan algoritma. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang hilang, suara yang autentik, ketidaksempurnaan yang justru bikin musik terasa manusiawi. Aku pernah ngobrol sama temanku yang kerja di studio besar di Jakarta. Dia cerita kalau kadang-kadang artis disuruh nyanyi ulang 50 take sampai suara sempurna. Sempurna untuk apa? Untuk streaming? Untuk iklan? Bukan untuk jiwa. Sekarang bayangin desa, suara ayam berkokok jadi beat alami, gemericik sungai jadi reverb, dan petani yang nyanyi sambil bekerja dengan nada yang gak pernah belajar teori musik. Musik dari desa itu seperti tumbuhan liar, gak perlu diairi, gak perlu disuntik pupuk kimia, tapi bisa tumbuh kuat dan berbuah banyak. Contohnya, lagu Gadis Melayu, yang dulu viral dari Sumatera Utara, itu asalnya dari lagu daerah yang dicampur sama beat elektronik. Siapa yang bikin? Bukan musisi profesional, tapi anak muda di desa yang punya akses internet dan sedikit modal. Mereka nggak perlu menunggu kontrak label, mereka bisa upload sendiri ke platform, dan kalau viral, tiba-tiba jutaan orang mencari tahu dari mana asal lagu itu. Musik dari desa itu, seperti cerita rakyat zaman now, sesuatu yang tumbuh dari bawah, bukan diturunkan dari atas. Tapi jangan salah, desa juga punya tantangan besar, akses. Banyak musisi muda di desa yang punya talenta luar biasa, tapi nggak punya alat recording, nggak punya koneksi ke industri, atau bahkan nggak tahu kalau lagunya bisa viral. Bayangkan pemuda di Malang, yang bikin lagu folk akustik, tapi dia rekam pakai HP, di kamar kos yang sempit. Kalau dia bisa dapat mentor yang ngajarin cara editing, atau bantuan untuk naik ke panggung yang lebih besar, mungkin lagunya bisa terdengar sampai ke luar negeri. Disinilah peran kota seharusnya. Bukan jadi tuan tanah yang ngasih perintah, tapi jadi mitra yang bantu membuka pintu. Ada komunitas-komunitas di kota yang ngumpulin musisi indie dari berbagai daerah. Mereka ajak kolaborasi, rekam bareng, dan bikin panggung bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan. Yang menarik, sekarang kita lihat tren yang semakin kuat. Kolaborasi antara suara desa dan produksi kota. Contohnya, lagu Terlalu Lama, yang viral dari grup musik asal Yogyakarta, tapi produksinya dibantu sama produser dari Jakarta. Hasilnya, musik yang tetap punya soul lokal, tapi terdengar segar dan marketable. Ini seperti teman yang punya bakat masak, tapi kamu yang bantu bikin resep supaya rasanya cocok buat lidah masa kini. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan kota versus desa, tapi bagaimana keduanya bisa saling melengkapi. Aku pernah ngobrol sama seorang produser di Bandung yang bilang, musik pop Indonesia itu kayak kopi luwak. Rasanya kompleks tapi kalau terlalu dipaksakan jadi pahit. Dia ngomongin kalau kadang-kadang lagu yang diproduksi di studio besar terasa steril. Semua suara sudah diatur sedemikian rupa sehingga kehilangan karakter. Sementara di desa, musiknya mentah, tapi punya kedalaman emosi yang susah ditiru. Jadi menurutku, yang terpenting bukan asalnya, tapi bagaimana musisi, apapun latar belakangnya, bisa mempertahankan kejujuran dalam berkarya. Sekarang, bayangkan kamu punya talenta, tapi bingung mau mulai dari mana. Aku mau kasih kamu 3 hal praktis yang bisa kamu bawa pulang hari ini. Pertama, cari suara yang otentik. Kalau kamu dari desa, jangan malu dengan dialek atau cara kamu menyanyi.
Banyak musisi besar Indonesia yang sukses justru karena punya ciri khas lokal yang kuat. Kayak Iwaka, Didi Kempot, atau terakhir Lyodra yang meski dari kota, dia bawa nuansa daerah yang kental. Jangan sampai kamu kehilangan identitas demi dapat like. Kedua, manfaatkan teknologi yang ada. Kamu nggak perlu studio mahal untuk mulai rekam. Banyak aplikasi di HP yang bisa bantu kamu edit suara, kayak GarageBand atau BandLab. Ingat lagu anak kos awalnya rekam pakai HP di Garut, dan sekarang jutaan orang dengar. Yang penting adalah konten yang kuat, bukan peralatannya. Ketiga, bangun komunitas. Musik itu nggak bisa sendiri-sendiri. Cari grup musik lokal, ikut workshop, atau gabung di grup Facebook yang ngumpulin musisi indie. Banyak cerita sukses berawal dari kolaborasi sederhana. Dulu, grup musik asal Makassar yang sekarang terkenal itu, awalnya cuma nongkrong di warung kopi, rekam demo pakai alat seadanya, dan sekarang lagunya diputar di radio-radio besar di Jakarta. Jadi, kota versus desa, nggak ada yang lebih baik. Karena yang terpenting adalah bagaimana suara kamu bisa sampai ke orang banyak dengan tetap memegang kejujuran. Musik pop Indonesia itu kayak warung kopi. Rasanya bisa berubah-berubah tergantung siapa yang bikin. Tapi yang bikin enak adalah yang punya cerita di baliknya. Mau berasal dari manapun, yang penting adalah suara yang tulus. Dan kalau kamu lagi mempertanyakan di mana tempatmu berkarya, mungkin jawabannya adalah dimanapun kamu berada, mulailah dari sana. Karena musik terbaik nggak pernah lahir dari mesin.